Nama saya Alan Janastra dari Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini kita akan belajar bersama. Sebelum memulainya, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus. Apa sih tujuan pembelajaran dari persamaan garis lurus? Yang pertama, memahami cara membuat tabel persamaan garis lurus. Yang kedua, memahami cara membuat pasangan berurutan. Yang ketiga, menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang keempat, menggambar persamaan garis lurus. Pernahkah Anda mengendarai sepeda motor dan mobil atau kendaraan lainnya? Pasti kendaraan yang kalian naiki tidaklah terus berjalan di jalan yang lurus. Namun, juga ada jalan yang naik turun. Jalan yang naik turun sudah diperhitungkan kemiringannya oleh para ahli agar nyaman saat dilewati dan aman. Untuk contoh lain pemanfaatan kemiringan itu berada di tangga yang kalian sering lihat di gedung-gedung. Pasti sudah dihitung dengan cermat juga tingkat kemiringannya. Begitu banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari tentang bab ini. Maka dari itu, dalam bab ini kita akan belajar menghitung kemiringan suatu garis, cara menggambar grafik garis lurus, menentukan persamaan garis lurus, dan manfaat garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang bentuk umum grafik persamaan garis lurus atau fungsi linier. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX plus C, di mana Y dan X adalah variabel, M adalah koefisien arah atau kemiringan, dan C adalah konstanta. Ada juga syarat persamaan garis lurus, yaitu M tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, variabel berpangkat hanya boleh 1. Kita masuk ke contoh. Misal ada 2X min Y sama dengan 0. Itu adalah bentuk linier dua variabel. Untuk bentuk umumnya, persamaannya menjadi Y sama dengan 2X. Selanjutnya, perbedaan grafik persamaan garis lurus atau fungsi linier dan non-linier. Itu yang di fungsi linier, dia memiliki pangkat variabel 1, memiliki gambar grafik yang lurus, selalu berkorespondensi 1. Untuk fungsi non-linier, memiliki pangkat variabel lebih dari 1, memiliki gambar grafik yang melengkung, tidak berkorespondensi 1-1. Berikut adalah contoh dari fungsi linier dan fungsi non-linier. Baik, di sini saya akan mengajarkan terhadap saudara-saudara sekalian bagaimana sih cara menggambar koordinat kartesius. Yang pertama, siapkan buku kotak kalian dan garis seperti ini. Ya, untuk yang warna orange itu disebut sumbu Y. Untuk yang warna hijau itu disebut sumbu X. Pada arah ke atas kita memiliki nilai positif, sedangkan arah ke bawah kita memiliki nilai negatif. Itu untuk sumbu Y. Untuk yang X, untuk sumbu X pada nilai positif itu sebelah kanan, sedangkan untuk nilai negatif di sebelah kiri. Terdapat titik 0 itu di antara
perpotongan antara sumbu X sama dengan sumbu Y. Dilihat titik 0 terletak pada P yang berwarna merah. Oke, langsung saja. Untuk menggambar grafik persamaan garis lurus, terdapat dua metode. Dan kali ini kita akan belajar dengan metode mengambil beberapa X yang disubstitusikan ke persamaan. Terdapat persamaan 4X min Y sama dengan 5. Diubah dulu ke bentuk umumnya menjadi Y sama dengan 4X min 5. Di sini sudah terdapat tabel sebagai berikut dan pengerjaannya. Kita mulai dari X sama dengan 2 disubstitusikan terhadap persamaan Y sama dengan 4X min 5. Menghasilkan Y sama dengan 3. Seperti di tabel paling atas. Yang kedua, untuk X sama dengan 0 kita peroleh Y sama dengan min 5. Dan sisanya bisa kalian coba untuk berlatih juga. Ataukah memang benar yang di tabel itu. Selanjutnya kita gambar. Setelah kita mengetahui titik-titik di persamaan tersebut, kita gambar titik-titik tersebut. Langsung saja kita gambar titik-titiknya yang kita sudah dapat dari persamaan dan mensubstitusikan yang tadi. Seperti ini gambarnya, titiknya, dan setiap titik dihubungkan. Jadinya seperti ini. Selanjutnya, menggambar grafik persamaan garis lurus dengan metode mencari titik potong. Nah, ini adalah cara kedua dengan cara mencari titik potong. Untuk Y sama dengan 0, kita peroleh Y kita substitusikan ke Y sama dengan 2X. Menjadi X sama dengan 0. Maka titik potongnya berada di titik 0,0. Karena titik potong 0,0 memotong dua sumbu X dan Y, syarat untuk terbentuknya garis adalah harus mempunyai dua titik yang berbeda, maka masukkan sembarang X dalam persamaan untuk mendapatkan nilai Y. Kita masukkan saja X sama dengan 2. Maka diperoleh Y sama dengan 4. Jadi gambarnya seperti ini. Ada satu contoh lagi untuk menyelesaikan dengan titik potong. Gambar grafik Y sama dengan min setengah X min 1. Penyelesaiannya langsung saja kita cari titik potongnya. Jika terdapat konstanta di belakang X, itu bisa langsung digunakan metode ketika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Kenapa dengan metode ini? Mempermudah saudara-saudara untuk menghitungnya. Langsung saja, ketika Y sama dengan 0, langsung disubstitusikan terhadap persamaan, didapatkan min 2 untuk X-nya. Terus untuk selanjutnya titik potong sumbu Y, maka X sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0 disubstitusikan, dapat Y sama dengan min 1. Dapat digambar seperti berikut. Langsung saja masuk ke contoh soal. Yang pertama, gambarlah grafik persamaan Y sama dengan 2X plus 2, Y sama dengan X plus 5, Y sama dengan 2X min 3 pada bidang koordinat yang sama. Apakah dampak perubahan grafik dari plus 2, plus 5, dan min 3? Di sini terdapat 3 persamaan. Cara penyelesaiannya,
Yang pertama, langkah pertama kita menentukan titik potong sumbunya. Yang kedua, menggambar grafik persamaannya. Itu dengan cara kita mensubstitusikan min 1, 0, dan 1 terhadap 3 persamaan tadi. Kita dapatkan di sebelah kanan itu seperti ini. Ada persamaan 1 ketika X sama dengan min 1, Y-nya sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, Y sama dengan 2. Ketika X sama dengan 1, Y sama dengan 4. Dan seterusnya berikut. Lalu kita gambarkan grafiknya. Pertama, kita punya titik di persamaan 1, min 1, 0. Yang kedua, kita punya 0,2. Yang ketiga, kita punya 1,4. Titik-titik tersebut langsung dihubungkan membentuk garis seperti ini. Yang kedua, kita mempunyai, ini udah masuk persamaan kedua, kita mempunyai min 1,4, 0,5, 1,6, langsung kita hubungkan membentuk seperti ini. Yang ketiga, persamaan ketiga, kita punya min 1, min 5, 0, min 3, 1, min 1. Bentuknya seperti ini. Ini memiliki dari 3 persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya jadi dampak perubahan grafis dari plus 2, plus 5 dan min 3 adalah untuk grafik Y sama dengan MX plus C. Selalu memiliki titik potong dengan sumbu Y dalam kurung 0, C. Untuk soal yang kedua, gambarlah grafik persamaan Y sama dengan 2X plus 4, Y sama dengan X plus 5, Y sama dengan 2X min 8. Dan Y sama dengan 6 dan Y sama dengan 2. Pada bidang koordinat yang sama, berbentuk apakah perpotongan keempat grafik persamaan tersebut? Tentukan luas bangun yang terbentuk dari titik potong keempat grafik tersebut. Penyelesaiannya, langkah pertama kita menentukan titik potongnya. Langsung saja untuk persamaan 1, 2, dan 3 itu kita masukkan X-nya min 1, 0, sama 1 hingga mendapat titik untuk persamaan 1 min 1,2, 0,4, 1,6. Untuk persamaan 2 min 1,4, 0,5, 1,6. Untuk persamaan 3 min 1, min 10, 0, min 8, 1, min 6. Nah, untuk yang persamaan ketiga ini kita tambahkan X sama dengan 4. Untuk apa? Untuk memperlebarkan nanti agar ketahuan atau kita menemukan titik potong untuk yang persamaan ketiga ini. Y sama dengan 6 dan Y sama dengan 2. Langsung saja menuju gambarnya. Oke, baik, selanjutnya kita menggambar titik-titik yang berpotongan. Gambarnya jadi seperti ini. Jadi keempat grafik persamaan tersebut membentuk jajar genjang dengan titik potong min 1,2, 1,6, 6,6, dan 5,2. Jadi untuk rumus jajar genjangnya, karena kita suruh mencari luas, yaitu alas kali tinggi. Kita dapatkan alasnya 6, tingginya 4. Jadi dikali sama dengan 24 satuan luas. Untuk yang terakhir, ini adalah tugas. Kerjakan soal yang ada di buku paket. Ayo kita berlatih 4.1 halaman 145 nomor 1,
2, dan 3C. Yang kedua, ayo kita berlatih 4.2 halaman 148 nomor 1D dan 6. Untuk pengumpulan tugas dapat dikirim melalui Google Form yang linknya akan saya kirim melalui WhatsApp. Dan untuk yang terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.